Halo para sahabat channel Yunepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sesuatu yang sangat menarik banget ya. Bahkan gua rasa ini bisa menjadi prospeknya teman-teman untuk para investor ke depannya. Nah, jadi video yang akan gue bahas kali ini berhubungan dengan NFT dan juga Metaverse ya. Jadi teman-teman ketika buka video ini pun udah muncul ya tulisannya. Di sini ada sebuah postingan ataupun berita dari koinvestasi.com di mana teman-teman bisa baca ya. Ini beritanya pada tanggal 20 April 2022 yaitu mengenal Metaverse Indonesia buatan Weir Group. Nah, ini udah langsung kebaca nih, Metaverse Indonesia. Itu yang pertama. Kedua adalah buatan Weir Group. Nah, ini menarik banget. Jadi, kita akan baca dulu sedikit supaya teman-teman paham dulu ya. Jadi, si Weir Group ini adalah sebuah proyek Metaverse di mana didukung oleh beberapa BUMN. Oke ya, didukung oleh beberapa BUMN. Dan bahkan prototipe dari Metaverse Indonesia ini juga akan diperkenalkan kepada masyarakat global di acara G20 di Bali pada November 2022. Nah, di luar dari dukungan pemerintah, artinya proyek Metaverse ini itu sudah didukung oleh pemerintah. Nah, proyek ini juga mendapat dukungan dari beberapa perusahaan seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI, habis itu juga ada BNI, ya, habis itu juga ada Museum Boga Indonesia. Jadi dukungan kepada dari Metaverse Indonesia ini tuh banyak banget ya, nggak cuma pemerintahan, nggak cuma BUMN, nggak cuma beberapa perusahaan-perusahaan lainnya ya, tapi dia juga didukung oleh salah satu company terbesar ya di Indonesia. Teman-teman kalau tahu Indomie, nah Indomie itu kan ada perusahaannya ya, yaitu Indofood. Nah, ternyata ada perusahaan namanya Salim Group. Jadi Salim Group itu yang punya Indofood tersebut. Nah, itu juga dia ini mendukung project Metaverse Indonesia ini. Nah, ini menarik banget kan. Oke, jadi apa itu Weir Group? Ya, pertanyaannya apa itu Weir Group kok? Emang terkenal itu sebagus itu? Oke, jadi gini. Teman-teman kan harus tahu ya. Namanya Metaverse artinya dia kan sifatnya itu dunia digital. Setuju ya? Metaverse adalah dunia digital. Nah, dunia digital ini pasti harus dibuat, harus dibangun sebelum bisa kita gunakan. Nggak mungkin tiba-tiba pluk langsung jadi. Nggak mungkin. Jadi harus ada yang buat dulu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kredibilitas orang atau perusahaan yang bisa membuat Metaverse tersebut. Oke ya, nggak cuma kredibilitas, kita juga harus lihat skillnya, kekuatan dari uangnya atau dananya, dan lain-lain. Teknologi apa yang dipakai. Ya, jadi banyak banget aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Nah, salah satunya adalah Weir Group. Weir Group adalah kelompok perusahaan berbasis teknologi augmented reality, virtual reality, dan juga artificial intelligence di Asia Tenggara yang sudah membangun solusi untuk puluhan industri mancanegara dengan mengkombinasikan teknologi imersif dan melaksanakan kegiatan usahanya. Weir Group memiliki visi untuk menyediakan dunia metaverse yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam memasuki era Web 3.0. Sejak 2009, jadi Weir Group ini tuh udah dibangun dari 2009 ya, jadi udah perusahaan lama. Nah, dia ini udah menyelesaikan ribuan proyek dan melayani lebih dari 20 negara, kalian bayangkan. Termasuk diantaranya adalah Amerika Serikat, Spanyol, Nigeria, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, dan masih banyak lagi. Selain itu, Weir Group juga telah mendapatkan banyak pengakuan internasional. Di antaranya adalah German Design Award pada tahun 2020, AR Best Campaign di ajang tahunan AUG Award di Augmented World Expo 2015 dan 2016 di Silicon Valley. Bayangin ya, dapat award sebanyak itu. Habis itu juga dia masuk ke Innovation
40 companies yang diberikan oleh salah satu media Inggris di London Stock Exchange Studio, diliput sebagai salah satu metaverse tech company to watch in 2022 versi Forbes Georgia. Selain itu menjadi kontinen Indonesia yang mewakili sektor teknologi SXSW Texas pada tahun 2017 dan World Economic Forum di tahun 2019, 20 dan 22. Oke? Jadi teman-teman bisa baca ya, di sini ada di Wikipedia. Nah, kalau kita lihat penghargaan yang didapatkan oleh Weir Group sejak dia berdiri di 2009 hingga 2022 tahun ini, dia ini udah dapat banyak banget penghargaan. Di mana 2022 pada tanggal 13 Juni kemarin, Weir Group ini menerima penghargaan The Mediterranean Tourism Great Sea Award dari Mediterranean Tourism Forum atau Forum Pariwisata Mediterania untuk inisiatif teknologi berupa aplikasi augmented reality atau AR untuk mendorong pariwisata di Malta, salah satu negara di kawasan Mediterania. Nah, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden Malta George Vella di Malta pada tanggal 13 Juni 2022. Oke, jadi teman-teman bisa baca aja penghargaan yang sudah didapatkan oleh Weir Group tersebut. Otomatis apa? Otomatis Weir Group ini bisa dibilang adalah salah satu perusahaan pada bidang teknologi, augmented reality, virtual reality, dan juga AI terbesar di Asia Tenggara. Ingat ya, jadi otomatis company-nya udah kuat banget ya, punya orang-orang atau para programmer yang memang udah ahli di bidangnya, karena memang fokusnya di situ gitu loh ya. Jadi makanya nggak heran kenapa Weir Group ini ketika membuat metaverse Indonesia, dia ini dipercaya oleh banyak banget pihak. Salah satunya adalah Salim Group. Jadi sekali lagi gue akan ingatkan, Salim Group adalah salah satu perusahaan konglomerat yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 1972 di Indonesia. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim. Nah, salah satunya adalah Indofood, yaitu produsen mie instan terbesar di dunia, dan juga Bogasari, perusahaan operasi tepung terbesar di dunia. Salim Group juga memiliki perkebunan kelapa sawit sekitar 1000 km persegi. Ya, jadi bisa dibilang memang udah gede banget. Jadi, bahkan sekelas Salim Group aja mendukung proyek dari Weir Group tersebut untuk menciptakan Metaverse Indonesia. Oke, sampai sini teman-teman harusnya udah paham ya, kekuatan dari Metaverse Indonesia ini akan seperti apa. Nah, yang akan menjadi pertanyaan adalah, kira-kira Metaverse Indonesia itu akan jadinya seperti apa sih? Apakah menjadi seperti sandbox yang kotak-kotak-kotak, atau menjadi seperti Decentraland yang lebih ke humanis, atau mungkin lebih ke really? Ya, really kalau salah satu project yang pernah gue bahas, kalau teman-teman ingat, yaitu menggunakan teknologi yang bisa disebut sebagai Unreal Engine, ya. Jadi, kalau menurut prediksi gue dan juga informasi yang gue dapatkan, perlu dicatat ya di titik 2 bahwa ini adalah hasil analisa gue pribadi dan juga hasil prediksi. Jadi, ini belum tentu pasti ya. Jadi, antara iya atau tidak gitulah ya. Jadi, yang gue dapat infonya adalah nantinya Metaverse Indonesia ini kemungkinan akan seperti Decentraland. Ya, konsepnya mirip-mirip seperti Decentraland. Kenapa mirip Decentraland? Jadi nantinya dia akan ada land atau tanah, di mana tanahnya ini tuh bentuknya kotak-kotak gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa memperjualbelikan tanahnya ataupun menyewakan tanah tersebut. Atau mungkin teman-teman bisa membangun properti di atas tanah tersebut. Tapi yang unik dari Metaverse Indonesia dibandingkan Decentraland adalah penggunaan mapping atau peta, di mana nantinya peta di Metaverse Indonesia itu kemungkinan besar akan berbentuk seperti di Indonesia gitu loh ya. Jadi dia akan mengikuti mappingnya itu negara Indonesia, contohnya misalnya Pulau Jawa. Nanti dia akan bentuknya seperti Pulau Jawa. Terus nanti ada tanahnya itu misalnya di Jakarta ya, di kota Jakarta. Nanti ada yang untuk Monas, lalu ada di Peak ya, Pantai Indah Kapuk. Terus ada juga di Pluit dan lain-lain gitu. Jadi akan ada tanah-tanah yang akan dijual, yang akan mengikuti tanah yang ada di real di Indonesia tersebut gitu loh. Itu yang akan membuat dia unik. Contoh misalnya teman-teman nanti suatu saat kali aja beli tanahnya itu tanah yang di Peak misalnya. Ya di Peak teman-teman bisa bangun rumah atau bangun gedung dan lain-lain. Nah uniknya adalah nanti teman-teman kan bisa bangun A, B, C, D dan lain-lain gitu ya. Nah teman-teman bisa sewakan ke orang lain. Atau mungkin teman-teman pengen pasang iklan di sana, itu juga bisa. Sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan revenue atau keuntungan dari sana. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Mirip banget kayak Decentraland. Ya, jadi teman-teman harusnya udah sedikit paham.
Nah, kira-kira buat teman-teman yang belum paham apa itu land atau tanah itu gue akan jelaskan ya. Jadi nantinya tanah atau landnya itu akan bersifat NFT sifatnya atau non-fungible token, digital asset, di mana nantinya land tersebut akan menggunakan koordinat X dan Y, ya, X, Y, kayak gitu ya. Nah, land tersebut pun juga nantinya kemungkinan besar akan ada di jaringan Ethereum ataupun Polygon. Itu prediksi gue ya. Jadi kita nggak tahu nih apakah menggunakan Ethereum atau mungkin bisa jadi pakai Solana, tapi kalau di logika gue kemungkinan dia akan pakai Ethereum. Oke? Nah, yang menarik adalah di sini kalau kita lihat, kalau kita cek Decentraland, dia tanahnya ini berukuran 16 meter kali 16 meter atau 256 square meter ya. Jadi prediksi gue juga sama, dia akan menggunakan tipe ERC721 di mana ukuran landnya akan di ukuran 16 kali 16 juga. Ya, tapi ini balik lagi prediksi. Sekali lagi gue ulang prediksi. Dan kalau teman-teman nanya, kok kira-kira nantinya Metaverse Nusantara ini jadinya berapa lama sih? Gitu ya. Setelah nanti gue bisa beli tanah, habis itu gue harus nunggu berapa tahun sampai benar-benar proyek ini tuh terrealisasi, bisa kita gunakan, kita bisa jalan-jalan di Metaverse-nya, kita bisa pakai AR di sana, pakai virtual reality dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau gue lihat dari data Decentraland, ini kan gue by data aja ya, by data yang udah pernah ada gitu ya. Decentraland kan udah pernah membuat. Nah, di sini kalau kita lihat, Decentraland itu mulai namanya ICO, menjual tokennya di tahun 2017. Oke, nah virtual world-nya jadi pada tanggal pada tahun 2019 itu close beta dan dibuka untuk publik di Februari 2020. Artinya dari 2017 ke 2020 dia butuh waktu 3 tahun untuk jadi. Nah, menurut gua sekelas Weir Group yang memang udah pengalaman dalam dunia metaverse ya, harusnya paling lambat mungkin 3 tahun juga. Yang artinya kalau dia kerjakan di tahun 2022 akan jadi di tahun 2025. Ya, itu prediksi gue. Jadi gue mengikuti data yang ada. Oke, bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama. Tapi ini hanya prediksi aja. Ya, harapan kita sih ya kalau bisa lebih cepat gitu ya, supaya kita bisa lebih cepat menikmati hasilnya ketika nanti landnya sudah dijual. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah nanti kalau Weir Group sudah menjual metaverse-nya atau land-nya secara public sale, teman-teman tertarik nggak nih untuk membeli land-nya? Kalau teman-teman tertarik, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, alasan tertariknya apa, dan teman-teman pengen beli land-nya itu di mana. Ya, kali aja mungkin bisa jadi selling point gitu ya. Jadi teman-teman silahkan tuliskan komentar di bawah. Oke, paling sampai sini aja videonya. Nanti gue akan update lagi video terbaru ketika nanti sudah bisa dibeli land-nya. Ya, jadi kita tetap pantau bersama-sama untuk Metaverse Indonesia dari Weir Group ini. Oke, kita ketemu lagi di next video. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.